Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Samsurijal MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Mohon izin saya akan menayangkan materi mengenai bagaimana belajar dari kegagalan. Yang pertama merancang sistem, yaitu yang dari sumber belajarnya ada analisis kebutuhan, ada penetapan sumber belajar, yang ketiga pengembangan sumber belajar, dan yang terakhir evaluasi sumber belajar. Analisis kebutuhan, kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar di sekolah berdasarkan tuntunan karakteristik setiap mata pelajaran dalam kurikulum, berbasis kompetensi, baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi ataupun bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Di samping itu, analisis kebutuhan didasarkan atas masukan-masukan dari para pengelola dan pelaksanaan pembelajaran meliputi kepala sekolah, pengawas, guru, dan peserta didik itu sendiri. Analisis difokuskan kepada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sumber belajar, termasuk kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan berkenaan dengan merancang sumber belajar. Nah, yang kedua, penetapan sumber belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber belajar yang akan digunakan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori dan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, kemudian menyusun konsep dan konstruknya, aplikasi, serta implementasinya. Konsep konstruk yang telah tersusun akan dijadikan rujukan dalam menetapkan sumber belajar. Yang ketiga, pengembangan sumber belajar, yaitu pengembangan sumber belajar yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, hasil dari pengembangan tersebut dapat dijadikan bahan bagi kegiatan revisi penggunaan sumber belajar. Hasil revisi ini kemudian menjadi rujukan untuk dijadikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir, evaluasi sumber belajar. Kegiatan ini melihat kriteria dalam merancang sumber belajar dan mengevaluasinya. Berikutnya desain sistem, yaitu analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran, implementasi desain pembelajaran, implementasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap program pembelajaran. Berikutnya delivery atau pembelajaran dengan metode yang efektif, yaitu pembelajaran pendidikan kesetaraan kurikulum tahun 2013 dilaksanakan berbasis modul. Modul sebagai delivery system dapat dilakukan dengan cara belajar mandiri, karena modul disusun agar peserta didik dapat belajar mandiri. Metode yang cocok bagi siswa adalah metode daring. Berikutnya interaktivitas, yaitu berkolaborasi kreatif, peduli dengan sesama, merancang selama berinteraksi baik dengan guru maupun siswa lain. Siswa perlu membuat kesepakatan pemecahan masalah yang mereka hadapi atau merundingkannya. Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan ide-ide yang berupa proses dan hasil konstruksi mereka sendiri melalui pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, maupun diskusi kelas.
Dari interaktivitas tersebut, siswa diharapkan mendapat manfaat yang positif. Berikutnya lingkung Yang berikutnya, lingkung belajar seperti apa yang harus dilakukan pada pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, disediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, disediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Pastikan koneksi internetnya baik. Sediakan cemilan. Pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal. Demikianlah pemaparan saya mengenai bagaimana belajar dari kegagalan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.